Duel taktik Dragan Talajic versus Shin Tae-yong, siapa yang akan menentukan nasib pertandingan? Dalam laga penting ini, strategi kedua pelatih sangat krusial. Temukan bagaimana pendekatan mereka bisa memengaruhi hasil akhir. Waspada, 3 pemain Bahrain yang bisa mengancam timnas Indonesia di laga krusial. Siapa saja pemain Bahrain yang patut diperhatikan? Temukan analisis mendalam tentang kekuatan mereka yang bisa jadi ancaman bagi skuad Garuda. Head-to-head Indonesia versus Bahrain, hanya selisih 1 kekalahan, STY berpeluang ciptakan sejarah. Apa yang bisa dipelajari dari catatan pertemuan sebelumnya? Temukan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. PSSI siap bertindak. Ancaman sanksi lagi jika supporter Bahrain ulangi aksi teror laser. Setelah sanksi dari FIFA, PSSI tak tinggal diam. Temukan langkah tegas yang akan diambil jika insiden serupa terjadi lagi di laga nanti malam. Maarten Paes ungkap ambisi timnas Indonesia lebih dari sekadar 3 poin. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi utama Maarten Paes saat menghadapi Bahrain? Temukan strategi dan harapan yang bisa mengubah permainan timnas Indonesia di laga penting ini. Duel krusial, permintaan tak terduga Shin Tae-yong sebelum pertandingan melawan Bahrain. Apa yang menjadi fokus utama pelatih asal Korea Selatan ini? Temukan strategi dan harapan Shin untuk menghadapi lawan berat. Mes Hilgers ungkap momen tak terlupakan latihan bersama timnas Indonesia sangat menyenangkan. Apa yang membuat pengalaman latihan ini begitu istimewa? Temukan kisah seru Mes Hilgers tentang interaksi dan dinamika tim. Erick Thohir dan Shin Tae-yong momen kaget mengenang kekalahan konyol 10-0 timnas Indonesia. Apa yang menjadi refleksi bagi kedua tokoh ini? Temukan pandangan mereka tentang perjalanan dan harapan ke depan bagi timnas Indonesia. Debut Eliano Reijnders di timnas Indonesia menunggu keputusan eksperimen Shin Tae-yong. Apakah pelatih akan memberi kesempatan kepada Reijnders di laga mendatang? Simak analisis tentang peluang debutnya di tim. Erick Thohir bicara Kevin Dix, belum salaman berarti belum deal. Apa yang sebenarnya terjadi dalam negosiasi? Temukan detail menarik di balik pernyataan Thohir mengenai pemain ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Duel taktik Dragan Talajic versus Shin Tae-yong, siapa yang akan menentukan nasib pertandingan? Dalam laga penting ini, strategi kedua pelatih sangat krusial. Temukan bagaimana pendekatan mereka bisa memengaruhi hasil akhir. Duel pelatih Dragan Talajic versus Shin Tae-yong menentukan nasib timnas Indonesia dan Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi momen penting bagi kedua pelatih Dragan Talajic dan Shin Tae-yong.
Dalam matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, tak hanya hasil pertandingan yang akan diperhitungkan, tetapi juga strategi dan taktik yang diterapkan oleh kedua pelatih. Dragan Talajic yang baru menjabat sebagai pelatih Bahrain tahun ini setelah menggantikan Juan Antonio Pizzi, memiliki pengalaman yang cukup dengan sepak bola Bahrain. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Bahrain dari Juli 2022 hingga Juni 2023. Di bawah kepemimpinannya, Bahrain telah melakoni 6 laga dengan catatan 3 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Talajic berhasil membawa timnya mengalahkan timnas Australia 1 hingga 0, tetapi juga mengalami kekalahan 5 hingga 0 dari timnas Jepang. Dia terus mencari formasi yang tepat, sering mengubah strategi dari 4-4-2, 4-2-3-1, hingga 3-4-3. Sementara itu, Shin Tae-yong telah memimpin timnas Indonesia sejak 2020 dan baru-baru ini memperpanjang kontraknya selama 3 tahun. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia meroket di peringkat FIFA dari posisi ke-173 menjadi 129. Shin juga telah melakukan peremajaan skuad dan meningkatkan jumlah pemain naturalisasi yang hasilnya mulai terlihat dengan baik. Di grup C, Shin berhasil membawa timnas Indonesia bermain imbang melawan timnas Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong telah melatih timnas Indonesia dalam 49 pertandingan dengan catatan 24 kemenangan, 12 imbang, dan 13 kekalahan. Dengan catatan ini, dia akan berusaha keras untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Bahrain. Pertandingan ini bukan hanya tentang hasil, tetapi juga strategi dan filosofi sepak bola yang diusung oleh kedua pelatih. Mari kita dukung timnas Indonesia untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam laga ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Waspada, 3 pemain Bahrain yang bisa mengancam timnas Indonesia di laga krusial. Siapa saja pemain Bahrain yang patut diperhatikan? Temukan analisis mendalam tentang kekuatan mereka yang bisa jadi ancaman bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain National Stadium akan jadi saksi duel tersebut yang akan tersaji pada Kamis nanti. Indonesia dalam momentum tepat setelah 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Di sisi lain, Bahrain menerima 1 kemenangan dari Australia dan kalah dengan skor telak 0-5 dari Jepang. Sebagai tim tuan rumah, Bahrain dipastikan akan turun dengan tim terbaiknya. Beberapa nama bisa jadi ancaman untuk skuad Garuda dalam misi membawa hasil maksimal. Tentunya, Shin Tae-yong sudah memiliki solusi dan Indonesia dengan optimisme tinggi akan berjuang demi kemenangan. Ismail Abdulatif, pemain Al-Qaldiyah FC, jadi salah satu sosok senior sekaligus top scorer timnas Bahrain. Dia mencatatkan 67 caps dan menyumbangkan 31 gol sejauh ini. Dengan ketenangan dan kemampuannya memimpin sektor penyerangan, Ismail harus diwaspadai penuh sektor pertahanan Indonesia. Alima dan Ali merupakan pemain termahal Bahrain yang memiliki nilai pasar 52 miliar rupiah. Nilai tersebut sama seperti Tom Haye yang menjadi pemain kedua termahal di skuad Garuda. Pemain Al-Rifa SC ini bisa bermain multi posisi seperti winger kanan, winger kiri, gelandang kanan, gelandang kiri, dan striker. Dia sudah mencatatkan 71 caps dan 11 assist selama berseragam Muharabi Dilmun.
Qomail Al-Aswad nama terakhir adalah Qomail yang merupakan kapten Bahrain saat ini. Berposisi sebagai gelandang serang, dia memimpin Bahrain saat pertandingan melawan Australia dan Jepang. Pemain Al-Khaldia FC ini sudah bermain dalam 90 caps di timnas dan mengoleksi 12 gol. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Head-to-head Indonesia versus Bahrain, hanya selisih 1 kekalahan, STY berpeluang ciptakan sejarah. Apa yang bisa dipelajari dari catatan pertemuan sebelumnya? Temukan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Jelang pertemuan ke-8 timnas Indonesia hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi Bahrain dalam duel ke-8 mereka di ajang internasional. Dalam 7 pertemuan sebelumnya, skuad Garuda mencatat 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Artinya, Indonesia memiliki selisih 1 kekalahan dari Bahrain, yang menjadi tantangan menarik jelang laga. Prestasi terbaik Indonesia tercatat pada 1980 ketika mereka berhasil mengalahkan Bahrain 3-2 dalam Piala Presiden di Korea Selatan. Kemenangan lain terjadi pada 2007 di mana tim yang dipimpin Firman Utina mengalahkan Bahrain 2-1 berkat gol dari Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun pertemuan terakhir antara kedua tim pada kualifikasi Piala Dunia 2014 berakhir tragis bagi Indonesia dengan kekalahan telak 0-10 di Stadion Nasional Bahrain. Skuad Garuda juga tidak pernah meraih kemenangan saat bertandang ke Bahrain, menjadikan laga ini sangat penting. Pelatih Shin Tae-yong dalam kurung STY bertekad mengubah catatan buruk tersebut. Meskipun mengakui kekalahan sebelumnya, STY menegaskan bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi mental pemain. Ia meminta Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk fokus pada permainan, bukan pada misi balas dendam. Tujuan kami adalah untuk mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kami menang, kami bisa finish di posisi ketiga atau keempat, tegasnya. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 dan akan disiarkan langsung di RCTI pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mari kita dukung timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan menciptakan sejarah baru. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. PSSI siap bertindak. Ancaman sanksi lagi jika supporter Bahrain ulangi aksi teror laser. Setelah sanksi dari FIFA, PSSI tak tinggal diam. Temukan langkah tegas yang akan diambil jika insiden serupa terjadi lagi di laga nanti malam. PSSI siap tindak lanjuti jika ada teror laser dari supporter Bahrain. PSSI menegaskan niatnya untuk melaporkan Bahrain jika ada kejadian teror laser terhadap pemain timnas Indonesia saat pertandingan. Dikenal dengan tindakan yang merugikan tim lawan, supporter Bahrain sebelumnya juga membuat geger ketika pemain timnas Jepang menjadi korban teror laser dalam laga pada 10 September lalu. Meski dihadapkan dengan gangguan tersebut, Jepang berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor mencolok 0-5. Akibat tindakan tak sportif ini, Bahrain juga harus menerima sanksi dari FIFA yang menjatuhkan denda sebesar 5.000 Swiss franc dalam kurung sekitar 91 juta rupiah.
Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa PSSI tidak ingin terlalu fokus pada perilaku supporter Bahrain, namun berharap insiden serupa tidak terulang saat menghadapi timnas Indonesia. Duel antara timnas Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 sebagai bagian dari matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya menekankan pentingnya permainan yang adil dan bebas dari gangguan agar semua pihak dapat menikmati pertandingan dengan baik. Meski berharap tidak ada kejadian negatif, Arya menegaskan bahwa PSSI siap melaporkan jika teror laser kembali terjadi dengan mengajukan protes ke AFC dan FIFA. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian serius bagi Bahrain, mengingat sanksi lebih berat bisa menanti jika tindakan serupa terulang. Dengan demikian, mari kita dukung timnas Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya di lapangan, sekaligus berharap agar suasana pertandingan tetap aman dan sportif. Chance to be ruthless. Maarten Paes ungkap ambisi timnas Indonesia lebih dari sekadar 3 poin. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi utama Maarten Paes saat menghadapi Bahrain? Temukan strategi dan harapan yang bisa mengubah permainan timnas Indonesia di laga penting ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes baru-baru ini mengungkapkan harapannya menjelang pertandingan melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Maarten yang saat ini berkarier di MLS bersama FC Dallas mengaku masih menunggu perkembangan cederanya sebelum memastikan bisa tampil di laga penting ini. Meskipun absen dalam pertandingan terakhir FC Dallas melawan Portland Timbers akibat cedera, ia tetap berangkat ke Bahrain dan menjalani pemeriksaan medis. Setelah pemeriksaan, ia merasa baik dan mulai berlatih bersama timnas tanpa kendala, bahkan sudah kembali menggunakan sarung tangan kiper setelah 5 hari. Walaupun masih belum ada kepastian tentang penampilannya, Paes tetap optimis. Ia menegaskan bahwa tujuan utama timnas Indonesia adalah meraih kemenangan dalam pertandingan ini. "Kami ingin membawa poin ke Indonesia," katanya dengan penuh semangat. Bagi Maarten, meraih 3 poin adalah target yang jelas dan menjadi motivasi utama skuad Garuda. Lebih dari sekadar meraih kemenangan, Maarten juga ingin timnya terus berkembang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang selalu mendukung timnas Indonesia. Dengan senyum, Paes mengatakan bahwa ia sedang mempelajari bahasa Indonesia dan berusaha untuk berkomunikasi lebih baik dengan fans. "Saya suka 3 poin," ungkapnya sambil tersenyum. Dengan semangat juang dan dukungan dari seluruh supporter, timnas Indonesia siap menghadapi Bahrain. Mari kita dukung bersama agar Garuda terbang tinggi dan membawa pulang kemenangan. Guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with Duel krusial, permintaan tak terduga Shin Tae-yong sebelum pertandingan melawan Bahrain. Apa yang menjadi fokus utama pelatih asal Korea Selatan ini?
Temukan strategi dan harapan Shin untuk menghadapi lawan berat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan sebuah permintaan sebelum melawan Bahrain. Permintaan tersebut ditujukan kepada para pemain Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ingin anak asuhnya tak memikirkan soal rekor buruk Timnas Indonesia melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia pernah dipermalukan Bahrain dengan skor telak 0-10. Hal tersebut terjadi pada tahun 2012 silam. Ketimbang memikirkan balas dendam, Shin Tae-yong ingin Rafael Stručik DKK fokus ke diri sendiri. Hal ini bertujuan agar pemain bisa menunjukkan penampilan terbaik di lapangan dan tetap fokus menjalankan rencana yang sudah disiapkan. Daripada kita memikirkan balas dendam atas kekalahan itu, kita lebih baik berfokus ke permainan. Bagaimana kita bisa menunjukkan permainan yang kita suka dan permainan yang kita rencanakan, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan dari Bahrain bila ingin memenuhi targetnya. Sebagai informasi, Erick Thohir sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa target Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah 15 poin. Selain itu, 3 poin dari Bahrain juga bisa mengatrol posisi Timnas Indonesia di klasemen. Skuad Garuda sementara menempati peringkat keempat grup C. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mes Hilgers ungkap momen tak terlupakan latihan bersama Timnas Indonesia sangat menyenangkan. Apa yang membuat pengalaman latihan ini begitu istimewa? Temukan kisah seru Mes Hilgers tentang interaksi dan dinamika tim. Mes Hilgers cerita pengalaman menyenangkan bersama Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Mes Hilgers berbagi pengalamannya berlatih bersama skuad Garuda menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Mes yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu bergabung dengan tim di Bahrain pada 7 Oktober 2024. Menjelang pertandingan di Bahrain National Stadium pada Kamis (10 Oktober 2024), pelatih Shin Tae-yong memperkuat skuad dengan memanggil Mes dan Eliano Reijnders. Meskipun ini adalah pengalaman pertamanya berlatih dengan Timnas Indonesia, Mes cepat beradaptasi dan menikmati atmosfer latihan yang penuh semangat. Pemain berusia 23 tahun ini yang bermain untuk FC Twente di Eredivisie menyatakan bahwa pengalaman berlatih bersama timnas sangat menyenangkan. Ia mengakui bahwa latihan di Indonesia berbeda dengan yang ia jalani di Eropa, namun ia merasakan suasana yang positif. Atmosfernya bagus dan sangat menyenangkan, ungkap Mes. Mes juga mengapresiasi sambutan hangat dari rekan-rekannya, termasuk Rizky Ridho dan pemain lainnya, yang dengan antusias menyambut kedatangannya. Mereka sering berbincang dengan saya, jadi kami punya pembicaraan yang baik, jelasnya. Hal ini membuatnya merasa cepat akrab dengan tim dan meningkatkan semangatnya untuk berkontribusi. Dengan antusiasme yang tinggi, Mes Hilgers siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Dukungan dari para pemain dan pelatih membuatnya merasa semakin nyaman. Mari kita doakan agar Mes dan skuad Garuda tampil maksimal di laga melawan Bahrain. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm
I'm not wasting any more time. Erick Thohir dan Shin Tae-yong momen kaget mengenang kekalahan konyol 10-0 Timnas Indonesia. Apa yang menjadi refleksi bagi kedua tokoh ini? Temukan pandangan mereka tentang perjalanan dan harapan ke depan bagi Timnas Indonesia. Erick Thohir, pelajaran berharga dari kekalahan telak Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pandangannya mengenai kekalahan telak Timnas Indonesia dari Bahrain dengan skor 10-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Menurutnya wajar jika pelatih Shin Tae-yong terkejut mengetahui sejarah buruk tersebut mengingat kejadian itu berlangsung pada 29 Februari 2012. Erick menjelaskan bahwa saat itu Timnas Indonesia tidak diperkuat oleh pemain terbaik karena adanya dualisme di PSSI dan Liga. Ya wajar dibantai, ujarnya. Kekalahan ini menurutnya menjadi pelajaran berharga dan harus dihindari di masa depan. Erick menegaskan pentingnya persatuan di antara seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Ia menyayangkan kondisi sebelumnya yang menyebabkan tim tidak bisa tampil optimal. Jika kita terpecah-pecah, ego masing-masing masih ada, itu akan menghancurkan, katanya. Di bawah kepemimpinannya, PSSI telah mengatur jadwal liga dengan baik agar tidak bentrok dengan pertandingan timnas. Komitmen kita adalah mengatur semuanya lebih baik supaya Timnas Indonesia bisa tampil baik, tambah Erick. Ia berharap agar kekalahan 10-0 tidak terulang lagi, menekankan bahwa itu sangat memalukan bagi sepak bola Indonesia. Mari kita dukung upaya PSSI untuk menciptakan tim yang solid dan kompetitif. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Debut Liano Reijnders di Timnas Indonesia menunggu keputusan eksperimen Shin Tae-yong. Apakah pelatih akan memberi kesempatan kepada Reijnders di laga mendatang? Simak analisis tentang peluang debutnya di tim. Peluang debut Liano Reijnders bersama Timnas Indonesia terancam. Liano Reijnders, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September 2024. Kini menghadapi tantangan untuk melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia. Ia dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat tim dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Namun peluangnya untuk tampil dinilai cukup kecil. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menjelaskan bahwa meskipun tidak meragukan kemampuan Liano, posisi bek sayap kanan yang menjadi posisi naturalnya sudah diisi oleh Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Liano juga bisa berperan sebagai bek tengah, namun posisi tersebut sudah dipenuhi oleh Jordi Amat, Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Mas Helgers. Arya menekankan bahwa jika Liano bersedia bermain di posisi lain, peluangnya untuk tampil bisa meningkat. Liano pernah bermain sebagai winger kiri dan gelandang serang, sehingga ada kemungkinan ia dimainkan di posisi tersebut jika Shin Tae-yong memutuskan untuk bereksperimen. Dengan Timnas Indonesia yang memiliki target mengumpulkan 15 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keputusan untuk menurunkan Liano apakah di posisi naturalnya atau tidak akan sangat bergantung pada strategi pelatih. Mari kita tunggu keputusan Shin Tae-yong dan berharap untuk penampilan terbaik dari timnas. Erick Thohir bicara Kevin Dix, belum salaman berarti belum deal. Apa yang sebenarnya terjadi dalam negosiasi?
Temukan detail menarik di balik pernyataan Thohir mengenai pemain ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab isu Kevin Dix akan segera menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Kata Erick Thohir, selagi belum berjabat tangan, itu berarti belum sepakat. Sebelumnya, Kevin Dix sudah mengonfirmasi akan segera merapat ke Jakarta untuk bertemu PSSI. Kevin Dix datang karena sudah sepakat untuk pindah warga negara dari Belanda ke Indonesia. Bek asal klub Denmark FC Copenhagen itu ingin membela timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menjawab kabar itu, Erick Thohir menilai bahwa kabar-kabar tersebut baru rumor. Erick Thohir tidak mau menanggapinya dengan serius. Ya, semoga saja ya. Kalau dia datang lalu bersalaman dengan saya itu berarti sudah benar. Kalau sekarang kan belum tahu, kata Erick Thohir. Ia merasa para netizen lebih tahu tentang Kevin Dix ketimbang dirinya. Padahal kabar Kevin Dix untuk sepakat membela timnas Indonesia hanya akan keluar dari mulut Erick Thohir. Selain Kevin Dix, ada Emil Auderoy yang juga ingin membela timnas Indonesia. Kalau saya sekarang melihat masalah rumor-rumor ini, saya rasa lebih ahli daripada saya sebagai Ketua Umum PSSI. Netizen bilang ada pemain dari sini, punya keturunan dari sini, keluarganya lahir di sini. Seru juga ya melihatnya. Tapi bagi saya ini akan jadikan database, kata Erick Thohir. Adapun Kevin Dix menjadi pemain yang sudah lama dibidik oleh Shin Tae-yong. Namun Kevin Dix saat itu belum mau membela timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan pemain yang mempunyai darah Maluku dari kakeknya tersebut masih ingin membela timnas Belanda. Tampaknya harapan Kevin Dix untuk membela timnas Belanda berat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia.